Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan 10 pagi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena biasanya kita bicara mengenai ekspor produk produk barang dari Indonesia. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai produk jasa. Sebelumnya kami ingin informasikan bahwa bulan April 2022 yang lalu, bulan yang lalu tentunya, Indonesia mencatatkan rekor ekspor terbesar sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Jadi bulan April yang lalu itu kita ekspor 27 miliar US dollars. Nah, ini tertinggi. Sebelumnya kita ekspor sekitar 23 sekian, itu juga rekor yang tertinggi, naik lagi di bulan April. Nah, ternyata sebenarnya itu belum apa-apa. Jadi kita ada sesuatu yang bisa kita kembangkan lebih besar lagi, yaitu ekspor jasa. Itu adalah industri kreatif kita yang tentunya talenta di Indonesia sangat luar biasa, market di luar negeri pun juga sangat begitu besarnya. Nah, bahkan informasi orderan dari luar negeri pun ngantri-ngantri. Nah, saya nggak ngerti angkanya berapa besar, kita belum tahu secara detail karena ternyata belum terregulasi dengan baik. Dan tentunya ini menjadi peluang bagi kita untuk bagaimana caranya kita bersama-sama mengembangkan sektor jasa menjadi salah satu ekspor kita, ekspor Indonesia ke seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan kehadiran expertnya tentunya. Kita kehadiran Pak Eka Chandra. Beliau ini sekjen dari AINAKI atau Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Nah, temanya pada pagi hari ini, nah ini kita sama-sama nih sekaligus menjadi doa kita bersama, yaitu jadikan Indonesia Global Creative Hub yuk. Nah, selamat pagi Pak Eka, apa kabar? Selamat pagi, Pak Aris. Kabar baik. Siap. Terima kasih Pak Eka sudah join di Bincang Santai nih. Jadi ini acaranya ngobrol-ngobrol santai saja. Sudah 62 episode berturut-turut dan 61 sebelumnya kita bicara produk, Pak Eka. Jadi ini sangat menarik, makanya kita undang Pak Eka. Kemarin kita mungkin sedikit cerita ke teman-teman yang baru join nih di acara podcast kita kali ini. Kita kemarin halal bihalal, ngobrolin santai di asosiasi, dan salah satu ide yang kita angkat waktu itu adalah gimana caranya kita jadikan Indonesia menjadi global creative hub. Nah, terus kemudian kita bicara-bicara, ya daripada kita diskusi ngalor ngidul, belum masih bicara-bicara saja, sekalian saja kita ngobrol di sini supaya kita mendapatkan masukan dari teman-teman, baik itu di asosiasi ataupun teman dari luar juga, Pak Eka. Jadi konsepnya seperti itu, kita ingin mendengarkan dan melihat potensi kita itu sebesar apa, Pak Eka. Saya sudah mendapatkan kajian dari Pak Eka itu sekitar 2 hampir 3 tahun yang lalu, dan kemarin di-share lagi ke saya, luar biasa intinya. Jadi di sini saya sendiri mau belajar dan ingin mendengarkan potensi kita sebesar apa, dan tentunya nanti apa yang bisa kita lakukan bersama, Pak Eka. Silakan, monggo Pak Eka. Mungkin memperkenalkan diri, AINAKI itu apa, kemudian anggotanya berapa, dan tentunya potensi ini seperti apa, Pak Eka. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, sebelumnya salam kenal semuanya. Saya dengan Eka Chandra, saya sekjen dari AINAKI, dan kebetulan ketua kita Mas Dario Wilson juga belum bisa hadir hari ini, dan dia juga punya studio di Bandung namanya Komata Studio, dan dia mempunyai sekitar 150 orang ya, 150 orang tim di bawahnya untuk memproduksi animasi itunya. Dan memang industri animasi ini mungkin buat beberapa orang juga termasuk pemerintah, termasuk hal yang baru, termasuk juga kreatif yang lain seperti komik dan games juga itunya. Dan karena selama ini kita biasanya teman-teman kreatif ini mereka
underground ya, jalan sendiri pokoknya. Jadi ada support gak ada support kita tetap jalan. Dan tapi ternyata dari sisi report yang kita terima dari anggota kita dan juga dari riset yang kita lakukan bersama teman-teman dari LIPI, itu ternyata kita punya dampak terhadap ekonomi cukup powerful, cukup luas itunya. Karena kita termasuk sektor yang padat karya itunya. Seperti itu. Karena animasi sendiri mungkin banyak yang kita udah nonton ya di TV, mungkin di Upin Ipin, Bobo Boy, atau lokal ada si Kiko, ataupun juga ada Soejarwo, ada Nusa, dan macam-macam ya. Ada juga Unyil, jadi cukup banyak sebenarnya yang kita udah produksi. Jadi memang secara sisi biaya dan lain-lain memang animasi lebih besar, lebih mahal daripada kalau kita buat serial seperti sinetron itunya. Jadi memang secara cost juga lebih besar. Dan dari kemarin juga dari teman-teman dari game ada sedikit berita positif disupport oleh Kemenko Marves ya untuk mendapatkan support secara real dari mereka. Dan teman-teman game merupakan salah satu sektor, kalau saya sedikit intip dari data yang mereka kasihkan ke kita itu, kita industri game Indonesia itu mencapai sekitar 1,7 miliar US dollar itunya. Kalau dirupiahkan berapa ya Pak Aris ya? 1,7 miliar itu. Waduh, ini harus hitung kalkulator aja mungkin nggak cukup itu angkanya, itu layarnya tuh Pak Eka tuh. Kalau triliun itu berapa sih nolnya ya? Saya sendiri bingung. Triliun 9 tuh baru miliar tuh, berarti 12 itu Pak Eka tuh. 12 ya? Oh ya ya ya. Ini kalau ini berapa? Kalau saya hitungnya ada ini 24 triliun kurang lebih ya. Waduh. Berarti sangat besar itunya. Dan ini merupakan, tapi masalahnya industri kita ini di pasar kita merupakan pasar yang gemuk menjadi market itunya. Jadi makanya kita juga berusaha bukan hanya jadi market, tapi juga sebagai kreator atau sebagai pembuatnya. Karena kalau kita cuma jadi market, berarti kan duitnya kita yang kesedot ya. Bukan kita mendapatkan uang, tapi kita kesedot. Jadi itu ke sana juga termasuk dari sektor komik itu juga cukup besar. Adanya webtoon, ya, mungkin teman-teman udah pada tahu webtoon itu kayak komik digital ya. Itu pasar paling besar satunya di Indonesia. Padahal aslinya dari Korea itunya. Jadi kita ngelihat juga bahwa para studio-studio pembuat webtoon dari Korea itu juga mengoutsource pekerjaan mereka ke kita itunya. Nah, resource kita sangat banyak. Ada banyak kantong-kantong kreatif seperti di Bandung, di Malang, Jogja, itu banyak banget itunya. Jakarta juga itunya. Jadi peluangnya sangat besar dan mungkin kalau sisi kita bilangnya seksi sektor ACG ya. Animation Comic Games plus sama licensing merchandising. Jadi itu merupakan satu kesatuan sektor. Jadi kalau kita hanya ngomong animasi mungkin terlalu sempit. Tapi kalau kita ngomong ACG plus itunya sama licensing merchandising itu jadi sektor yang sangat gemuk sekali itunya. Sangat besar itunya begitu. Mungkin itu untuk awal kita bisa informasikan. Siap. Nah, ini ada gambaran nggak nih, tadi sudah angka keluar 24 triliun nih. Wah, itu besar sekali itu. Nah, itu tuh apakah potensi di luar atau potensi di Indonesia itu Pak Eka tuh? Tadi saya mungkin miss tuh. Itu market size yang ada di Indonesia untuk sektor game aja. Itu di Indonesia ya. Kalau di luar berarti jauh lebih besar kan ya itu. Oh, besar banget, apalagi kalau kita ngomong China, itu is a very big, Pak, itu marketnya gede banget itunya. Oke. Gitu. Nah, Asia Tenggara. dari kita bicara 24 triliun tadi yang market di Indonesia. Tadi webtoon sebagai contohnya. Produk dari Korea, pasarnya paling besar di Indonesia. Nah, dari 24 triliun itu kira-kira nih, mungkin kemarin kita sudah bicara angkanya masih belum clear karena kan itu pertama regulasinya juga belum ada kan ya. Nah, kalau dari gambaran Pak Eka, 24 triliun itu sebetulnya duitnya itu lari kemana sih itu? Apakah ke Indonesia atau kemana gitu? Kalau mungkin saya coba share ya ini. Boleh. 24 triliun itu baru kita ngomong industri game aja. Oke, itu baru game saja. Oke. Jadi ini saya bisa kasih lihat ini kan ya. Jadi pasar game nasional masih didominasi oleh game buatan luar negeri. Sekitar 99,5%. Jadi
yang game-game yang kita mainkan itu rata-rata masih game asing tentunya. Hmm. Jadi game lokal itu masih 0,05 ya, 0,5%. 1% aja nggak ada tuh. Nggak ada masih itunya. Ya, ini memang cukup apa ya, itu sisi sih, satu sisi bahwa kita ngelihat bahwa peluang kita besar sekali Mhm. dengan uang 1,7 miliar US dollar yang apa ya, yang di-spend ya, Mhm. dikeluarkan oleh para gamer Indonesia untuk Mhm. game-game itu. Ini baru game aja, saya belum ngomong animasi, belum Ya. ngomong soal komik, belum ngomong soal licensing merchandising ya itunya. Ini games yang di mana nih Pak Eka? Games yang di handphone, games yang kayak di konsol, atau games games di mana? Campur ini. Kalau dilihat ini campur. Jadi kalau kita ngomong game ada paling besar memang dari handphone ya, Ya, dari mobile. handphone ya. Punya. Oke, oke. Tapi juga kayak mungkin Pak Haris punya anak mungkin main Fortnite atau Ya, ya. main Minecraft itu kan atau main Roblox itu juga satu game yang memang sekarang lagi banyak dipakai itu untuk anak-anak main ya itunya. Betul, Dan betul. itu pun apa mainnya daily. Jadi Ya. kalau kita ngomong apa industri dalam aplikasi atau game itu retentionnya tinggi sekali. Jadi Hmm. game ini punya daya tarik yang bagus, di mana mereka itu dipakainya secara harian, Hmm. sehingga playability kalau mereka harian, maka kemungkinan orang akan purchase, akan membeli sesuatu, mungkin ada skin, ada Ya, token betul. ataupun apa something itu semakin tinggi itunya, Ya. gitu. Saya cuma kadang-kadang baru tahunya bukan daily, monthly. Tagihan kartu kredit tiba-tiba keluar aja, ini beli apa? Biasa, nah, itu ya. Biasanya itu kalau di Fortnite beli apa token tuh untuk beli apa something skinnya, mungkin Iya, kayak iya, iya. bajunya segala macam itu. Dan Hmm. kemarin udah sempat ada temen dari Jember Hmm. datang terus eh, apa ngomong iya ini anaknya dia waktu kecil cowok itu hadiah ulang tahunnya minta beliin token Fortnite. 1 Iya, iya. juta gitu ya. Wah, jadi belinya apa? Belinya skin, nggak kelihatan, tapi something digital ya, nggak Iya, kelihatan. betul, betul, Heeh, betul, betul, gitu. betul. Ya ini contoh sektor game ya, yang apa cukup Ya. seksi dan menarik itunya. Kalau kita ngomong ke sektor animasi, kita Mhm. kalau dari Ainaki kita ada beberapa contoh, terus kita juga punya member udah tersebar Mhm. sekitar di seluruh Indonesia, tapi rata-rata masih daerah apa Jawa, Sumatera ya itunya ya. Oke. Mungkin teman-teman dari apa tengah sama timur masih belum banyak. Makanya kita punya PR ini sebenarnya. Dan kita ada member sekitar 156. Baik itu ada studio besar, kecil atau menengah dan juga ada profesional ataupun juga akademis itunya. Dan hampir 80% itu masih merupakan fokusnya ke service work. Jadi Hmm. kalau kita di produk mungkin tukang maklon, kalau tapi Hmm. pabrikan tukang maklon gitunya ya. Jadi kita ngerjain apa services dari luar negeri atau dari dalam negeri itunya. Tapi dari luar ya, bukan dari dalam, Pak Eka. Dua-duanya campur Dua-duanya. gitunya. Oke. Jadi ada lokal, ada juga dari luar gitunya. Tergantung dari studionya. Kalau studionya ready untuk menerima job dari luar, mereka akan terus dapat itunya. Contoh di Bali itu ada 300 orang ya. Dulu sempat waktu tinggi-tingginya itu dapat project continue tiap hari itu dari Kanada, terus dari apa dari Hong Kong, dari Taiwan itunya hampir daily itunya. Mhm. Dan itu mereka kerjaannya nggak ada habis-habisnya. Maka mereka juga kekurangan resource karena kita butuh training dulu dan segala macam begitu. Ya. Oke. Terus kita paling ada sekitar 3.000 ya pekerja di sektor animasi aja itunya. Mhm. Kalau game mungkin nggak terlalu banyak seperti animasi karena di industri game mungkin nggak perlu terlalu banyak timnya itunya. Mungkin dengan 5 orang, 10 orang itu udah bisa. Tapi kalau kita masuk ke produksi animasi belum. Dan kita memang mungkin sama kayak tadi, Pak Mhm. Haris sempat ngomong jadi Global Creative Hub. Kita yang lagi juga kepingin jadi menjadikan Indonesia sebagai animation content powerhouse. Jadi Berarti mungkin sebenarnya mimpinya udah dari dulu juga nih Pak Eka nih. iya betul betul. Oke, siap, siap. Terus ya ini kita ada report juga yang kita Ya. nanti juga akan share mengenai apa dan ternyata Hmm. hasilnya cukup mencengangkan juga.
Dan ini beberapa studio yang ada di Ayenaki. Jadi ada yang besar itu seperti Brown Bag, ini Kumata, Little Giant, MNC, ini besar. Dan juga ada member kita ada Lumine, Bumi Langit, ini yang mungkin yang tahu Gundala Mhm. dengan karakter lokal ya. Ini dia ada 1.000 karakter lokal di Bumi Langit ini. Cukup besar. Juga ini ada beberapa kampus yang juga kita juga partnership itunya. Dan juga kita juga buat konsorsium kreatif nih dengan teman-teman asosiasi lain. Jadi Indonesia Creative Consortium. Jadi ada animasi, ada komik, ada game, dan langsung merchandising. Jadi ada Agi itu dari game, Aksi dari komik, juga Almi ini dari langsung merchandising. Karena kita ngelihat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya itu. Dan juga dengan saya juga aktif di ASEAN Creative Council. Ini ada teman-teman dari Malaysia, dari MDEC, dari Filipina, dari AKPI, juga dari Thailand, ada Taga juga. Jadi mereka itu sebenarnya sangat kepingin masuk market Indonesia dan mereka juga membutuhkan resource Indonesia. Makanya kita sering discuss bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari ASEAN juga. Jadi bukan jadi musuh tapi juga jadi Betul, partner betul, juga nih gitunya betul, gitu. betul. Nah, ini dengan beberapa kementerian, Kemendak terutama kita udah kerjasama, Kemenparekraf, Kominfo, juga Kemenperin sama Kemendikbud dan juga Kemenaker itunya. Ini juga beberapa software yang kita jadi partner, ada untuk Tunbum ini untuk 2D dan juga yang ada 3D juga. Ya, ini platform yang kita lagi develop dengan Kemendak. Ya, Semoga tahun ini kita bisa launching dan bisa siap. dipakai oleh teman-teman baik dari sektor animasi, game, komik juga merchandising itunya. Ya, ini networking kita. Jadi kita udah saling berjejaring sebenarnya. Dari Jakarta juga ke Bandung, ke Jawa, ke Sumatera, yang lain-lain juga. Jadi networkingnya udah berjalan itunya. Dan dari tahun 2015 ya sampai 2020 Mhm. kita udah growth sekitar 153% itunya. Secara sisi numbers studio ataupun juga sisi omset ya. Dan growth-nya per year average-nya sekitar 26%. Pada waktu pandemi kita cukup kena karena ada transisi ya dari apa biasanya offline ke online, tapi Oke. sekarang kita kelihatan bahwa itu nggak terlalu besar dan semakin tinggi sekarang. Studio pada kebanjiran order, terutama yang besar ya tentunya karena mereka udah lebih ready untuk siap ke menghadapi pandemi ini ya gitu. Dan sekitar kita 1 triliun di 2020 untuk omset di sektor animasi itunya. Jadi ini cukup besar. Ini 2020 ya, 2021, 2022 mungkin pasti ada naik juga sekitar Ini 1,2 hitungannya satu sudah koma. masuk COVID belum nih, Pak Eka? Udah ini 2020 kan udah itunya Sudah kan. ya, sudah ya. 2020 itunya. Dan Dan kita sekarang juga dengan COVID sudah melandai atau kemarin zamannya COVID itu, menurut Pak Eka, apakah ada perubahan naik atau turun atau bagaimana nih? naik, naik. Naik. Karena demand dari OTT channel itu seperti Netflix, Disney Plus, itu Oh iya. mereka demand konten lebih banyak lagi. Ya, kalau demand konten, mereka kan butuh worker ya, pekerja itunya. Maka Indonesia merupakan salah satu tempat di mana mereka bisa berpartner dengan studio lokal untuk produksi dengan harga yang tidak ekspensif, mahal kalau mereka buat di luar negeri seperti itu. Ini juga ini beberapa country yang kita udah ekspor, ada 34 negara dengan 5 utama itu di Kanada, Malaysia, Amerika, Singapura sama Korea. Ini target utama untuk ekspor terutama ya karena mereka memang udah besar gitunya. Dan ini detail soal resources yang ada di Ainaki, apa di animasi ya. Cukup banyak karena animasi ini padat karya. Tapi yang paling banyak terutama di animator ya, bagian animasi, bagian production gitu. Dan ini beberapa IP original kita. IP itu singkatan internet apa intellectual property. Jadi bukan internet protokol, mungkin beda dengan teman-teman teman-teman IT ya. Jadi IP ini juga dikembangkan juga, cuman memang membutuhkan waktu dan biaya yang nggak kecil Oke. ininya. Tapi rata-rata memang hampir setiap studio punya impian untuk punya IP yang kuat. Ini Ini ada beberapa IP IP didaftarkan di Indonesia atau di global? Indonesia rata-rata Mas ya. Udah ada yang beberapa global seperti Mind Blown ini ternyata yang kemarin udah ikut NFT
Ini kenceng banget duitnya kemarin ikutan. Ini Bumi Langit juga udah terdaftar juga di lokal juga di luar. Gundala udah ditayang sampai luar negeri, juga Oke. sampai Amerika. Juki, si Cican ini juga sempat dilirik sama Perancis. Cuman masih belum deal ya, masih nunggu. Garudayana, terus Kiko ini udah diekspor ke banyak negara. Jadi karena dari MNC dia punya network udah ke Asia, ke Eropa, ke Amerika dan lain-lain itunya. Ini kalau Gus ini dari teman-teman game ini udah masuk platform internasional di Steam di sana itunya. Nusa juga udah masuk ke regional ya, terutama Ya. ke kawasan yang mungkin yang penduduk muslimnya banyak. Malaysia juga termasuk itunya. Jadi cukup banyak sebenarnya itu. Ya ini contoh beberapa studio besar. Ini Mas Daril, Pak Daril Wilson, Ketua Ainaki. Dia kemarin buat si Juki dan termasuk satu yang paling berhasil ya untuk animasi di Oh, Indonesia. ya yang bikin Cuki ya ternyata ya. Ya, yang produksi. Kalau Produk yang kreatornya Mas Fasa, Mas Fasa Meong itunya. Jadi perlu bedain antara kreator dan produksi. Kalau Mas Daril ini bagian Hmm, produksinya gitu. Nah, ini oke. juga dari Bali, Brownback Studio, dulu namanya Base, sekarang jadi Brownback. Udah di apa itu? Ini kerjain ada satunya yang menang Any Award. Ini ada twist. Ini menang Any Award dan juga tadi di Netflix juga ini ada Cars World. Jadi kualitasnya udah kualitas internasional ininya. Nah, Hmm, ini kalau Iota studio saya kita juga develop platform juga untuk anak-anak juga konten buat anak-anak juga. Ini dari Lumine Studio, dia juga banyak mengerjakan proyek-proyek dari internasional juga. Ini Little Giant, kemarin mungkin udah sempat nonton filmnya ya, ya, dan ya. dia punya YouTube subscribernya 8 juta, salah satu yang terbesar di Indonesia juga. Nah, ini MNC, ada Kiko, juga ada Sextom ininya. Dan dia juga, Sextom ini termasuk internasional brand ya, yang udah tayang itunya di Indonesia dan di luar negeri. Dan ini mungkin ada beberapa data, mungkin ya udah pada tahu ya, kita punya penduduk cukup besar Betul. seperti itu. Dan kita punya spending time-nya di media juga sangat banyak. Iya, Jadi ya. ini target market yang gemuk sebenarnya. Dan ini kita udah beberapa kerjasama dengan Korea, semakin mereka juga sempat ke Indonesia juga kemarin. Dan ini mungkin beberapa yang kita lagi dari Ainaki ya, untuk kita coba push. Jadi kolaborasi, branding, investment, sama collaboration itunya. Juga paling upskilling. Ya ini kurang lebih kalau dari Ainaki ya, dari animasi gitu. Ya, Oke, siap, siap, siap. Mantap Pak Eka. Tadi tadi menarik ada beberapa karakter ya, karakter yang di-build atau di-develop di Indonesia yang mungkin kita kenal sehari-hari masuk di TV yang lain-lain. Dan juga sekarang ya, ada media-media YouTube. Terakhir juga yang kemarin rame beberapa waktu yang lalu NFT. Mungkin saya juga mumpung ketemu expertnya nih, mau nanya NFT itu sebenarnya seperti apa tuh Pak Eka? ya NFT itu kan singkatannya non fungible token ya. Kan ya. Jadi NFT ini merupakan suatu apa bentuk nyata suatu dari kripto gitu ya. Kalau kripto Oke. kan uang digital kan ya. Ya, Dan kita ya. kan belum bisa pakai. Kita nggak ada koin kripto kita pakai buat beli kacang atau snack kan nggak ada ya itunya. Hmm. Jadi akhirnya dibuatlah NFT ini sebagai salah satu bentuk untuk kripto ini bisa menjadi suatu produk yang bisa dipakai, dikoleksi seperti itu. Dan Hmm. nanti ada nilai investasinya. Jadi kalau mungkin sempat tahu waktu di NBA itu ada Hmm. yang fotonya pemain NBA Ya. yang dijual ya berapa juta US dollar itunya NFT-nya Hmm. itu merupakan suatu cara gimana orang yang punya NFT itu suatu foto itu berarti dia hanya satu-satunya orang di dunia yang mempunyai foto itu dan itu mempunyai value nilai seperti collectibles. Mungkin Hmm. kalau Pak Haris nih di belakangnya kan ada banyak poster-poster ini ya, 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 itu. ya. Nah, itu poster itu ada kayak contoh lukisan atau apa gitu kan ya. Mungkin yaitu NFT ini bentuknya seperti itu tapi dalam bentuk digital. Di mana di dalamnya itu ada kode blockchain-nya. Kode Oke. blockchain ini kode ya apa ya, number ya. Kayak ada tag-nya itu, oh ini yang punyanya contoh kayak Pak Haris beli gambar A itunya kan, maka
itu akan dimiliki Pak Haris, dan nanti kalau dijual lagi dan segala macam akan punya nilai di mana Pak Haris akan jadi yang di ownernya itu. Seperti Oke. itu. Mungkin sedikit diskusi itu karena kemarin kan lagi rame-rame itu sampai yang foto beberapa foto di depan kamera selama 5 tahun ya kalau nggak salah, ya itu dapat duit berapa miliar tuh Betul, Pak. betul. Kalau tadi pemahaman saya dengan disampaikan Pak Eka tadi, ini kan mungkin sama kayak art, lukisan Mona Lisa itu kelihatan Betul. titiknya ada di di Paris, di Louvre itu, di museum di sana. Nah kalau ini tadi kan bisa dibilang kita beli tapi terus nanti ada kodenya lah, itu milik kita. Nah itu kan bisa kalau umpamanya lewat handphone kita kan tinggal share-share foto yang lain-lain. Nah kalau kayak gitu itu bagaimana berarti? Yang Ya, nggak ada fisiknya kan, berarti ini hanya digital aja kan? ini digital. Kelebihannya itu kita nggak bisa ngelepasin NFT itu dari blockchain itunya. Jadi itu Hmm. saling melekat itunya. Jadi kalau hanya kita ngomong gambar digital kayak tadi bisa di-share screenshot, Ya, bisa ya. di-copy dan segala macam itunya kan. Itu memang akan terjadi seperti itu. Cuman kepemilikan realnya berarti ada sertifikatnya itu Hmm. bahwa itu hanya satunya di dunia. Pak, kalau mungkin Pak Aris nih lagi foto something gitu kan, foto pacarnya atau foto mobilnya atau apa gitu kan ya, oh keren segala macam, terus dijual dan foto apa ya, foto originalnya yang ada di HP-nya Pak Haris atau di kameranya itu bisa dijual itunya. Kalau memang foto itu hak kepemilikannya, jadi Hmm. penjualan hak kepemilikan itu. Tapi apakah nanti akan apa orang bisa screenshot bisa ini bisa juga itu loh. Cuman yang punya itu nilainya di sana dan value itu nanti ditunjukkan oleh sertifikat tadi itu. Oh, Hmm. ini yang originalnya ini. Jadi Hmm. bukan screenshot, bukan apa dan segala Ya, ya. macam, bukan kopian. Ya itu yang jadi nilai value-nya itu. Makanya tadi kayak tadi NBA tadi itu, dia akan ada sertifikat khusus bahwa menunjukkan bahwa this is the real one, the first one apa dari foto itu, dan orang lain nggak ada yang punya itunya. Dan nanti kalau ada orang lain yang memakai itu bisa di-sue sebenarnya. Tapi Oke. kan regulasinya juga belum sampai selevel itu Ya, ya benar. itunya. Tadi lagi mau bertanya regulasi, nah terus yang mengeluarkan sertifikat itu siapa itu, Pak Eka? Ya dari ke apa ya apa ya common ground kepemikiran soal tadi blockchain tadi itu. Jadi Oke. jadi blockchain itu dasarnya. Kripto, kalau sebelum kripto kan ada blockchain ya. Blockchain kan udah lama ya. Baru keluarlah kripto. Itu kan setelah kripto baru keluar NFT. Itunya. NFT Hmm. sekarang ada mulai metaverse itunya kan. Ya, 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 Jadi ya. sambung menyambung. Cuman dasarnya harus paham dulu di blockchain-nya ini. Ya, kuncinya di situ. Siap, siap. Berarti tadi yang punya animasi kita lah, itu bisa di NFT-kan juga? IP semua kayak gitu? Karakter Kalau tadi dari contoh. teman-teman yang kemarin itu kayak main apa dari Tai Lalat atau main Blowon, mereka Hmm. udah keluarin juga NFT. Jadi Hmm. mereka membuat suatu desain karakter apa seperti ABC sampai berapa itunya dan itu dijual. Kepemilikan rights-nya yang the first yang original autentiknya dijual dengan nilai berapa-berapa itunya kan dan laku banget. Dari Juki juga sama, dia membuatlah karya apa NFT itu dan dia jual. Jadi kepemilikannya dialihkan dari ownernya Mas Fasa itu Pionicon dijual ke pihak kedua itunya ke siapa-siapa. Jadi nextnya berarti pihaknya si Juki atau si apa Mas Fasa nggak bisa lagi mengklaim bahwa itu miliknya. Cuman dari sisi nanti apa di dalam sertifikat itu sebenarnya bisa di apa disisipkan nanti kalau terjadi penjualan kedua, ketiga, keempat bisa juga kreatornya tetap mendapatkan royalti. Hmm. Contoh 10% itunya kan. Itu tergantung dari sertifikat dari yang di blockchain-nya itu itunya. Dan makanya itu terjadilah ke sana itunya begitu. Ya saya Oke. juga sendiri sih bukan ahlinya Betul, apa betul, betul. NFT blockchain ya. Jadi banyak yang lebih ahli dari saya. Ya, ya, Cuman logika dasarnya ke sana seperti ya. itu. Jadi pada prinsipnya sekarang ini sudah jauh berbeda dengan beberapa tahun ke belakang ya. Tadi udah ada hal yang baru, Hmm. animasi tadi pun juga bisa diekspor, games, komik seperti itu bisa diekspor dan ternyata itu belum diregulasi sama sekali. Tadi mau nanya, nah, itu duitnya lari kemana? Kita mungkin nggak tahu juga gitu loh, itu jadinya. Ya, contoh gampangnya sih, kalau Pak Haris main ini nggak, main game di apa handphone nggak?
Iya, iya, kayak Tetris iya, ataupun kayak Candy Crush, main nggak? iya. Nah, main, Nah, main, 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 main. nah, Candy Crush biasanya kan ada opsi untuk kita beli nyawa gitu kan ya, untuk kita Hmm, main terus ya. iya, Kita kan belinya kan di Google ya, Google iya, Play ya. iya, Eh, Google Play. Google Play, oh kamu mau beli nyawa, kamu mesti purchase dulu token seharga mungkin Rp10.000 gitu ya. Lah Hmm, Rp10.000 kan kita belinya bisa ke Indomaret ya, bisa juga pakai kartu kredit, bisa juga pakai GoPay ya atau sekarang kan ya. Dan itu langsung masuknya duitnya ke pihak Google kan, hmm, benar kan ya? betul, Ya betul. pertanyaannya, apakah Google membayar pajak ke Indonesia nggak? Kita nggak Hmm, tahu, nggak ada regulasinya itunya iya, kan. iya, Karena iya. kan mungkin ada sih pajak PPN ataupun apa, tapi hampir semuanya kan 90%, 100% lebih ke sana. Gitu. Kan beban PPN yang bebankan ke apa pengguna kan yang beli kan. Iya, Pak iya, Aris iya. beli 10.000 jadi 11.000, 10.000-nya Iya, kan masuk ke negara, tapi 10.000-nya yang lain masuknya ke iya. Google. Google memotong ke pihak developer itu sekitar 30%. Oke. Jadi kalau saya developernya dari Candy Crush nih, dapat dari 10.000. Berarti Mhm. Google motong 30% dulu, sisa 70% itu langsung masuk ke game developernya. Hmm. Berarti kalau tadi ada 24 triliun, 30%-nya udah masuk ke situ dulu ya. 30% masuk ke Google, ya toh 70% itu masuk ke developernya. Developernya ada di mana? Ada di Amerika, ada di Hmm. Cina. Ya, Hmm. duitnya ya ke sana itunya. Siap, siap. Dan Ah. Indonesia ya apa gigit jari doang, cuma jadi apa penikmat ya, penikmat game. Nah, 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 betul, betul. Jadi itu makanya tadi mimpinya sudah dimulai Ainaki. Kita mungkin bareng-bareng mimpi ini kita tetap kita jaga, Pak Eka. Iya, Materi yang tadi betul. disampaikan udah luar biasa, potensi di luar besar sekali dan mungkin tadi angka 24 itu mungkin angkanya jauh lebih besar lagi. Dan kita Nah, mimpi kita untuk menjadikan global creative hub itu ya kita akan sama-sama. Nah, kita akan bicara lebih detail lagi mengenai gimana sih rencana kita, apa sih yang bisa kita lakukan bersama, tapi kita tunggu yang mau lewat berikut ini, Pak Eka. Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Saya Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter, 300 liter per hari, 500 sampai 800 liter, mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor di bawah kerjasama TV Desa dan juga Expert Indonesia. Platform ekspor yang konsisten memberikan informasi, edukasi, koneksi, dan utamanya tentunya motivasi mengenai ekspor. Nah, acara ini bisa disaksikan di TV Desa dan juga di YouTube kami, Export Indonesia, juga di aplikasi Export Indonesia yang bisa di-download di Google Play atau Play Store. Nah, ini bicara mengenai, tadi sudah animasi, bicara mengenai jasa, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Eka Chandra, Sekjen Ainaki. Nah, Pak Eka nih, obrolan kita lanjut nih Pak Eka. Tadi kalau bicara mimpi kita ke depan, kalau yang sudah pernah dijalankan nih, tadi kan Pak Eka sempat membuat dengan Ainaki ya, pusat industri animasi Asia Tenggara ya kalau nggak salah ya pada waktu itu ya. Indonesia Animation Powerhouse. Jadi Powerhouse. Konsepnya seperti apa kalau yang itu Indonesian Powerhouse tuh? Jadi karena kita ada dua hal sih. Pertama dari sisi market, di mana kita very strong ya toh, karena kita punya penduduk kan besar ya, 275 juta. Dan hampir 60 juta sekian itu target market anak-anak ataupun remaja. Itu pertama. Yang kedua, karena kita juga punya bonus demografi, maka kita juga punya resource tenaga kerja aktif, yang tenaga kerja muda yang cukup besar, ya toh. Dan problem, maksudnya kan target pemerintah bukan problem gitu ya. Ini tergantung ya, kita ngelihat sebagai problem atau sebagai kesempatan. Kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan bonus demografi itu untuk sektor kreatif ini. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan banyak sekali, dan itu udah jelas-jelas sangat kelihatan itunya. Jadi itu sebenarnya kita harapkan untuk kita bisa memperkerjakan banyak anak-anak muda di sektor kreatif ini, baik itu animasi, komik ataupun games. Gitu. Dan itu akan menjadi resource yang renewable ya. Itu akan terus-terus dipakai sampai dia tua, itunya kan bisa dipakai terus. Semakin lama dan semakin itu begitu. Itu mungkin yang harapan kita di sananya mungkin. Oke. Jadi sebenarnya kalau industri ini lebih ke human resource-nya ya atau SDM-nya ya, kemampuan SDM ya, Pak Eka ya. Kalau dari sisi services-nya maksudnya yes, kita punya kesempatan ya. Services ada dua kan, kita mau mengerjakan orang lain punya atau ngerjain kita punya sendiri, gitu kan ya. Kalau kita punya sendiri berarti kita punya nilai lebih tinggi lagi kan, karena selain kita bisa jual harganya berlipat, kita juga dapetin royalti dari karya-karya IP kita nantinya begitu. Oke. Nah sekarang tadi tapi kan semuanya tetap yang mengelola kan harus ada nih orangnya nih, keahliannya itu tadi Pak Eka sampaikan ini padat karya. Tadi sempat kita lihat petanya itu kan sebagian besar ya masih Sumatera, Jawa lah kayak gitulah, daerah barat lah, yang timur kita masih kurang. Dan menurut Pak Eka, apakah keahlian ini itu mudah? Saya nggak tahu, itu mungkin pasti ada ilmunya. Tapi apakah bisa dikuasai oleh orang Indonesia? Karena tadi sebagai informasi ini kan kita live juga atau siaran juga di TV Desa. Kenapa seperti itu? Saya selalu sampaikan ke teman-teman yang nonton ini. Jadi mungkin kalau kita nggak siap-siap untuk ekspor, 5 atau 10 tahun lagi kita jualan di dalam negeri aja nggak bisa. Ini contoh tadi yang jasa.
kita jualan jasa di dalam negeri nggak bisa tuh. Dari hanya 99,5% itu dari luar semua. 0,05 ya tadi ya kalau nggak salah ya. Itu dari baru dari dalam negeri. Berarti bisa dibilang kita jualan industri kreatif di Indonesia susahnya minta ampun. Nah, ini kalau menurut Pak Eka, produk kita sudah mulai melihat seperti itu. Produk ada fisiknya lah, gampang lah, mungkin kelihatan lah. Mau develop juga ya kelihatan fisiknya. Nah, kalau yang seperti ini, itu bisa atau enggak, Pak Eka? Dan bagaimana kalaupun bisa? Untuk masyarakat umum ya, Pak Eka ya. Untuk Pak Eka seperti apa ini? Ya kalau kemarin, kebetulan saya sekarang juga membantu Kemenparekraf ya, untuk mereka punya acara namanya akselerasi. Jadi membantu tenaga kerja kreatif di daerah. Kemarin kita di daerah NTB, Lombok, itunya kan Mandalika, untuk mereka menjadi tenaga kerja kreatif yang mumpuni gitunya. Waktu saya kemarin ada ke sana ngobrol-ngobrol sama teman-teman kreatif di sana, tadi mungkin menjawab pertanyaannya Pak Haris ya, apakah orang kita mampu di daerah gitunya kan ya, di daerah timur, di daerah desa dan segala macam. Saya bilang sangat mampu itunya. Karena kita mempunyai kapasitas kita orang Indonesia itu sangat kreatif dan tekun gitunya. Jadi kalau diajarin sedikit aja dan mereka diajarin dengan benar ya, itu sangat bisa itunya. Bahkan mungkin Pak Haris tahu ada desa yang mungkin dari siapa aku lupa itu yang ngurusin Facebook Ads itu loh, yang di desa di mana itu kan ada juga. Mereka kan ngurusin iklan-iklan di Facebook dan segala macam, tapi dari desa itunya. Itu sangat possible. Jadi teknologi sekarang ini udah lebih accessible dan mudah dipelajarin, asal kita memang bisa mengkoordinasikan lah training-training yang tepat untuk teman-teman di daerah itu untuk bisa belajar dengan baik. Contoh mungkin ada satu studio di Solo. Solo kan daerah mungkin agak tengah ya itunya. Tapi ternyata ada satu teman dari Money Monkey Studio menunjukkan bahwa mereka mentraining orang-orang di Solo yang notabene mungkin yang simple sederhana itu sangat possible bisa. Dan hasilnya mereka udah mulai sebagai satu pusat sekarang untuk produksi animasi. Termasuk juga ada di Kudus juga. Jadi Kudus ada namanya Studio Rus. Studio Rus ini kerjasama dengan ada SMK Rus, disupport sama Jarum Foundation. Mereka mau mensupport local talent di sana. Dan hasilnya bagus banget itunya. Jadi pertanyaan tadi, apakah teman-teman kita di daerah, mungkin karena ada TV desa dan segala macam, possible nggak untuk masuk ke sektor industri kreatif? Sangat-sangat possible itunya. Tinggal mungkin dari kita, dari asosiasi, dari pemerintah harus gandeng tangan lah untuk bisa mentraining yang tepat. Kita ngomong ada namanya tadi kan TOT ya, training on trainers itunya. Dan sebagai informasi, kita punya SMK kreatif, animasi, terus itu ada 100 lebih. Oh ada ya, 100 lebih ya? Iya, 100 lebih. Bayangin satu SMK ada 100 deh, ada 50 deh. Ada 5.000 kita. Itu jurusannya memang animasi. Campur ya. Jadi ada kreatif, ada multimedia, ada animasi itunya. Jadi itu. Cuman memang PR-nya kita memang bagaimana kita bisa mengupgrade guru-guru di sana untuk punya kapasitas, kualitas, skill yang mumpuni untuk bisa menurunkan ke bawahnya ya itunya. Jadi itu PR ya memang, dan memang dari ANAGI kita juga kerjasama dengan Kemenaker, Kemenperin dan juga Kemendikbud ya untuk situ juga. Begitu. Siap Bang. Menarik nih. Tadi orang kita tuh kreatif dan juga tekun. Berarti namanya tekun mungkin ya di situ ya. Terus kalau kadang kita bicara ekspor produk ya, ini ya kita sharing pengalaman Pak Eka. Banyak yang kita nggak bisa deal. Ini ngomongnya deal itu kalau biasa masalah bahasa keluar kayak gitu. Nah kalau masalah ini animasi terus tadi komik, games, faktor bahasa itu menjadi hal yang penting nggak Pak Eka? Mungkin penting untuk di level supervisor ke atas ya. Jadi yang deal dengan pihak luar itunya kalau kita ada terima order. Tapi ke bawah kan nggak perlu. Contoh kita buat komik, kalau kita ada order komik nih, ada 100 halaman komik di order gitu kan ya.
maka kan yang menerima order baik bosnya ataupun pimpinannya nerima, oh kayak gini komiknya, contohnya seperti ini, gambar seperti ini, udah jelas. Waktu dia submit ke bawah itu udah tinggal gambar doang nih, ya ada yang bagian inking, coloring dan macam-macam itunya kan, bagian animating dan segala macam. Jadi bahasa tetap penting, cuman mungkin untuk tergantung levelnya ya itunya. Jadi kalau kita ada structure di company atau di perusahaan untuk kreatif itu kan ada atas, menengah dan bawah itunya. Jadi ada baiknya kalau bisa itunya, itu akan nilai plus. Cuman mungkin tergantung kita mau posisinya di mana seperti itu. Tapi memang harus itu udah kunci ya, terutama bahasa Inggris ya itunya. Oke, jadi itu memang harus ya, itu karena sudah global ya, paling enggak minimal bahasa Inggris kita bisa memahaminya, dan intinya kan tidak hanya di sini animasi, di hal-hal yang lain pun juga itu akan bermanfaat tentunya Pak Eka. Jadi menarik sekali itu tadi mengenai animasi ya. Terus kalau dari animasi tadi kan ACG ya, comics, games, paling besar padat karyanya di animasi. Tapi kalau untuk value-nya paling besar di mana tuh? Games ya? Merchandising. Oh, merchandising. Yes. Jadi contoh nih kita bilang Disney. Kalau merchandising ini kan ada produknya, fisiknya ya, berarti ya? Yes. Jadi contoh kayak Disney ya. Disney itu filmnya itu hanya menghasilkan profit buat company itu maybe 10 to 20% itunya. 50% itu Disney mendapatkan income itu dari licensing merchandising dan juga dari dia punya kayak Disneyland-nya itu. Itu kan juga part dari licensing-nya dia kan. Maksudnya turunannya. Jadi filmnya itu sebenarnya filmnya, gamenya atau komiknya itu hanya sebagai promotional tools untuk orang bisa kenal. Oh karakternya A, karakternya Doraemon. Bukan dari situ sebenarnya ya. Duitnya bukan di situ. Duitnya memang dari licensing merchandising itu. Makanya saya bilang ke teman-teman, kalau kita buatin suatu maskot atau suatu karya ini, kalau kita sekarang dengan di Mandalika ini kita lagi buat maskot kota ya. Buatlah maskot yang bisa menjual itunya. Jadi tujuannya apa? Supaya itu bisa menghasilkan nilai plusnya setelah itu gimana itunya. Ya mungkin ini saya akan share sedikit ya. Ada sedikit studi mengenai IP ya itunya. Apa itu IP sih dan segala macam. Jadi ada kita sebutin ada proportional karakter sama commercial karakter itunya. Ya ini contoh di sini ada dua. Kalau proportional karakter yang sebelah kiri ini maskot. Jadi kalau ini yang tahu Kumamon, mungkin Mbak Aris pernah ke Jepang, daerah Kumamoto, ini dia punya maskot nih, dan juga ini ada maskot daerah lain. Jadi ini tujuannya untuk branding. Ya, kemarin kita juga dengan di Sparecraft Jakarta kita lagi buat lomba membuat maskot Jakarta karena belum ada kan itunya. Jadi ke sini. Kalau komersial di sini ada kelihatan kan ada Pokemon, ada Mickey, ada Mario Bros. Ini kan bisnis ininya kan ya itunya. Jadi ke sana dan karakteristiknya itu ada storytelling, soft power rationality, national business dan one source multi use ininya. Jadi maskot ini memang dipakai untuk promosi daerah itunya. Ini contoh nih lihat nilainya 13 triliun value dari si karakter ini sekarang. Itu kalau sebenarnya dinilai produknya harganya mungkin nggak nyampe 20-30%-nya ya kali ya? Nggak ada itunya. Jadi ini selama 2 tahun dia memberikan masukan untuk daerah Kumamoto sebanyak 13 triliun rupiah. Itunya. Dan turunannya lihatin ini, kan di tokonya banyak merchandising ya, ada makanan, minuman, jadi produk juga sebenarnya. Cuman yang memang ditempelin oleh karakter itu, jadi oleh-oleh daerah itunya. Dan itu akhirnya kolaborasi dengan fashion juga dengan produk yang lain juga ininya. Ya ini contoh fungsi sebenarnya dari industri kreatif ya salah satunya. Jadi IP itunya. Ya, ini daerah Kumamoto di Jepang ini itu. Jadi juga ini promosi daerah sana juga ke sana begitu. Dan ini memang sebenarnya pemerintah daerah kita lagi push untuk ke sana. Cuman memang kan butuh kerjasama ya dengan industri kreatif. Jadi ada steppingnya, ada desain, ada campaign sampai licensing gitunya. Jadi memang ada pola-polanya. Kalau komersial karakter ini seperti ini kelihatan nih.
di sini Pokemon nomor 1 ranknya dia tahun 96 dibuat, revenue-nya dalam US dollar itu 92 billion US dollar. Jadi nggak tahu nolnya berapa itu dah. Iya benar. Itu. Jadi ada Hello Kitty ini dari Jepang juga, Winnie the Pooh ini dari itu. Revenue ini main revenue source-nya dari mana? Dari merchandise. Bukan dari filmnya, bukan dari gamenya itu. Ini contoh bisnis Pokemon itu berapa sih? Ini 1.500 triliun rupiah. Iya. Dari game, awalnya dari game kan, masuk ke toys, masuk ke events, ke publishing, komik, merchandising, dan yang lain-lain, juga film. Jadi ini ekosistemnya ke sini itunya. Tapi memang dibutuhkan kreativitas ya untuk ke sini ya, dan memang juga dibutuhkan budget yang juga nggak sedikit. Betul. Dan ini mungkin dari segi perbedaan antara bisnis model IP Amerika sama Jepang. Itunya. Jadi agak beda. Kalau Jepang itu biasanya akan dipegang oleh suatu company itu akan nge-boost ke market. Jadi kalau mungkin tahu komik Jepang kan gitu. Kalau Amerika kan beda itunya. Jadi memang ada perbedaan di situ nantinya. Ini kalau Indonesia tadi yang saya sudah sebutin. Tapi memang Indonesia masih belum kuat strong gitunya, masih butuh waktu untuk belajar gitunya. Ini contoh yang berhasil kemarin tahu ya, waktu Asian Games, ini cukup berhasil. Cuma satu kan nggak ada apa lagi, udah stop. Ya betul. Jadi sayang sekali itu. Ya ini beberapa yang di daerah ada di Malang, jadi udah dibuat, cuma nggak diterusin. Sayang juga itu ya. Jadi bisnisnya nggak berjalan gitunya. Mungkin itu. Jadi yang kita ngomong soal industri IP ya itunya. Jadi saya mau highlight bahwa IP itu sangat strong dan kuat. Makanya nanti sebenarnya dengan Pak Haris, dengan teman-teman dari ekspor, kita bisa gandeng tangan sebenarnya nanti ke depan untuk bukan hanya ngomong soal services atau soal jasanya, tapi juga produknya seperti itu. Siap. Nah tadi mungkin Jepang, Amerika, Indonesia ya tadi perbandingannya. Kalau Jepang sama Amerika besar mana, Pak Eka? Jepang lebih besar. Jepang lebih besar? Iya. Wah, luar biasa ya ternyata Jepang itu ya. Luar biasa. Mereka nggak kelihatan, cuman dia udah kemana-mana itunya. Jadi kalau contoh di Indonesia, apakah komik Marvel di Indonesia laku nggak? Nggak laku. Licensing-nya lebih kuat mana? Licensing-nya produk Jepang atau Indonesia? Itu Jepang lebih kuat memang masih. Kalau Mas Haris, Pak Haris ke toko mainan nih, lebih banyak mainannya yang mana aja Pak? Mainan Jepang atau? Anak-anak saya juga mintanya Ultraman Jepang kan kayak gitu, karakternya kayak gitu, harganya juga ya gitulah. Sekali itu, oke, siap. Dan nggak mau beli yang nggak ori itu anak saya itu kalau yang kayak gitu. Anak sekarang pintar-pintar mudahan. Maksudnya mereka tahu kualitas itunya. Mereka dengan original mereka lebih tahan lama, lebih bagus, lebih detail dan juga itu termasuk investasi. Jadi kalau saya sempat kemarin nonton film serial di Netflix, The Toys That Made Us, itu menarik sih. Jadi contoh ada kura-kura ninja. Itu kan udah dari dulu ya. Saya baru belajar ternyata awalnya gimana sampai jadinya dari seperti ini sampai seperti sekarang banyak kolektor gitu kan ya. Itu kuat banget karena ada historinya. Dan memang itu perlu kita belajar lah prinsipnya ke sana. Dan memang tujuannya IP itu memang berkembang. Dan ceritanya awalnya cuma orang buat komik kura-kura di got gitu kan kena terus berubah jadi kura-kura ninja gitu doang kan ya. Cuman ada story-nya yaitu mungkin satunya yang kalau kita belajar soal IP itu juga mungkin bisa di Netflix itu kalau menonton. Siap. Wah. Luar biasa nih ilmunya banyak banget dan nggak terasa udah hampir 1 jam nih Pak Eka. Iya, betul. Dan kayaknya masih banyak lagi yang harus digali lebih lanjut. Jadi kalau menurut saya ini kalau kita mau kaitkan produk, ini sebenarnya salah satu bentuk pengembangan produk juga. Tapi kan kita lihat nih pengembangan story-nya seperti apa, brandingnya bagaimana. Kalau kita bahasanya itu ada USP, unique selling proposition-nya di mana. Nah ini ya pakai itu tadi, pakai brandingnya, pakai karakternya. Nah ini menarik sekali. Tapi karena waktunya sudah hampir 1 jam, saya rasa memang kita perlu diskusi lebih sering seperti ini dengan teman-teman juga yang lain. Saya rasa biar mereka terbuka nih, Pak Eka, kita akan coba bersama-sama membuat
mimpi kita bersama menjadi Indonesia Creative Hub. Tapi sebelum ditutup nih, kita ingin mendengar dari Pak Eka harapan atau mungkin apa sih yang bisa kita lakukan menurut Pak Eka dengan potensi yang kita ada nih, yang harusnya pemerintah bisa support, asosiasi, terus kemudian ya pemangku kepentingan lainnya. Kira-kira ada 5 hal nggak nih kira-kira, atau berapa menurut Pak Eka yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat dan kira-kira itu nyata, Pak Eka? Sekaligus closing statement Pak Eka nih untuk semangat kita semua. Monggo Pak Eka, silakan. Ya, mungkin kalau saya lihat sekarang pemerintah udah mulai terbuka ya, maksudnya terhadap sektor kreatif ini, dan melihat bahwa peluangnya sangat besar untuk bisa menunjang perekonomian kita 5-10 tahun ke depan gitunya. Karena ini peluang yang sangat terbuka dan enggak ada batasnya gitu loh, akan terus bergulir dan semakin membesar itunya. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri, Kemendak terutama juga Kemenparekraf udah mulai open dan mungkin harus dipikirkan dari sisi hulu sama hilir itunya. Dari hilir mungkin dari sisi edukasi dari kementerian kayak Kemendikbud, baik itu yang SMK ataupun juga universitas, itu sangat perlu untuk kita merumuskan pelatihan seperti apa yang tepat. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua dari sisi hilir, itu dari sisi promotion, mungkin itu sangat penting banget itunya. Jadi baik services, maksudnya yang mengerjakan ya. Jadi kita juga menutup mata bahwa services penting itunya. Dan pengembangan IP juga penting. Cuman mungkin di awal-awal ini services mungkin jadi ujung tombak. Ya kita berharap pemerintah mungkin lewat Kemendak yang mungkin banyak perwakilan dagang itunya kan, dengan platform yang kita lagi develop itu nanti bisa memfasilitasin untuk bisa mempertemukan dengan buyer-buyer yang tepat itunya. Maksudnya partner-partner untuk bisa bekerjasama dengan studio kreatif lokal, animasi game ataupun juga komik ataupun yang merchandising. Itu akan membantu penguatan di sektor untuk pendapatannya. Terus yang ketiga mungkin dari sisi dalam negeri ya, maksudnya penguatan ekosistem dalam negeri itunya. Jadi asosiasi pemerintah juga pemerintah daerah itu sangat perlu untuk bisa duduk bareng itunya. Jadi supaya bisa saling bekerja sama. Karena ini pekerjaan yang PR yang besar dan tidak bisa dijalani sendiri itunya. Jadi mesti harus gandeng tangan itunya. Begitu. Dari sisi para pelaku kreatif sendiri itu juga perlu untuk gandeng tangan juga. Jadi kadang-kadang kan kita seringkali merasa bahwa ini asosiasi ini paling penting, yang lain tidak penting gitunya kan. Ada baiknya kita mulai gandeng tangan untuk bisa saling support gitunya. Karena tadi seperti tadi kayak Pokemon, ada gamesnya, ada animasinya, ada komiknya, ada merchandisingnya. Berarti kan jadi satu bagian itunya. Dan kita perlu belajar, kemarin saya sempat ke Xiamen, mereka ngelihat ini satu bagian itunya, satu utuh bagian ACG itunya, plus sama merchandising ya. Itu. Jadi kita bisa sama-sama untuk gandeng tangan. Karena nggak mungkin lah satu studio, satu perusahaan bisa menguasai semuanya, itu nggak mungkin. Karena dari sisi market kita juga bervariasi dan tidak akan pernah mati. Maksudnya nggak mungkin satu IP, contoh apakah semua orang suka Pokemon juga enggak, apakah semua orang suka Mickey Mouse juga enggak, pasti butuh yang baru itunya, sehingga itu akan terus terjadi pergeseran yang baru. Dan itu udah dilakukan di China juga, di Korea juga, dan buktinya itu akan terus bertumbuh sampai sekarang bahkan seperti itu. Ya mungkin itu yang saya bisa beberapa hal yang mungkin diharapkan yang kita bisa coba lakuin. Untuk closing statement ya, saya ngelihat bahwa spirit dari teman-teman di Indonesia, terutama anak-anak muda itunya, juga termasuk mungkin orang-orang tua yang spiritnya muda, itu sangat luar biasa itunya. Dan mungkin kita berharap untuk bisa saling duduk bareng, ngobrol gitunya, dan untuk kita bisa do something together gitu. Itu penting. Begitu. Siap. Terima kasih Pak Eka. Tadi ada beberapa hal nih. Jadi kita memang untuk mendorong atau menjadikan Indonesia in Global Creative Hub itu ya butuh proses, butuh tadi ada beberapa nih pelatihan, promosi, penguatan dalam negeri yang tadi memang pasar kita 99,5% itu diambil keluar. Ya kita coba ke situ juga. Jadi untuk keluar kita juga harus kuatkan di dalam negeri. Itu kita sepakat juga. Dan tadi yang
yang paling menarik tentunya kolaborasi. Nah, kolaborasi itu mau nggak mau harus kita lakukan, karena nggak mungkin tadi Pak Eka sampaikan semuanya dipegang sendiri, itu nggak mungkin. Makanya terima kasih juga Pak Eka, kita bareng-bareng Pak Eka di Ainaki, gabung juga di tempat kita juga, ke tempat yang lain juga, di PD Ekspor yang lain, dalam rangka untuk kembali lagi semangatnya satu, sama semuanya demi Indonesia, demi menjadikan produk dan jasa Indonesia nih untuk menjadi raja, tidak hanya di pasar lokal, tapi juga menjadi bisa berkompetisi di pasar global. Terima kasih Pak Eka atas waktunya, atas ilmunya. Kita bisa diskusi lebih banyak lagi dan lebih sering lagi. Dan terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat tentunya, tetap jaga kesehatan Pak Eka, dan ketemu lagi di episode Ekspor Talk minggu depan. Salam ekspor. Salam ekspor.